Salam sejahtera. Yang terhormat khususnya Ibu Dwi sebagai dosen pengampu dalam mata kuliah statistika. Saya Naftalin Saya Solin dari perwakilan kelompok 2 meminta maaf karena keterlambatan video presentasi kami dikarenakan miskomunikasi yang terjadi di antara kelompok 2. Baiklah, kami akan mempresentasikan materi yang sudah kami kerjakan. Dan sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu anggota dari kelompok 2. Nah, berikut anggota kelompok 2 yang terdiri dari Mulia Desya Putri, Kinta Rahmi Fitri, Dita Herlianawati, saya sendiri, Naftaliani Saya Solin, Rivaldi, Taufik Muhammad Akbar, Hafiz Rahman, dan Reda Ramadalifa. Untuk penjelasan pertama, dipersilahkan. Di sini kita dapat melihat beberapa data. Nah, di sini kelompok 2 mengambil data penataan sumber daya yang dimana menurut kelompok umur pada tahun 2019. Teman-teman dapat melihat di sini ada rate-nya dari 23 ke 27 itu ada satu data, 28 sampai 32 itu ada satu data, dan 33 sampai 37 itu ada 17 data, 38 sampai 42 itu ada 12 data, dan di usia 43 sampai 47 itu ada 4 data. Nah, ada 48 sampai 52 itu ada 10 data. Nah, 53 sampai 58 itu ada 10 data, dan 59 sampai 63 itu 4 data. Nah, total dari seluruh data yang kami punya di sini ada 59 data. Nah, berhubungan data yang kami gunakan adalah data sekunder, yang dimana sumber datanya sudah diambil dari data yang sudah disediakan. Nah, dimana data ini juga merupakan data jumlah pegawai penataan sumber daya menurut kelompok umur tahun 2019. Dan dimana pengelompokannya juga sudah diatur di dalam data yang kami temukan. Selanjutnya kita akan membahas tentang tabel distribusi frekuensi. Dalam tabel tersebut kita dapat melihat data, limit kelas, batas kelas, nilai tengah, frekuensi, dan frekuensi relatifnya. Jadi untuk penjabaran yang lebih lengkap, mari kita simak masing-masing slide dari teman-teman. Terima kasih. Baiklah, saya Nafta selanjutnya akan menjelaskan atau membacakan yang pertama, yaitu langkah-langkah menentukan limit kelas, batas kelas, nilai tengah, frekuensi, dan frekuensi relatif. Nah, limit kelas, cara menentukan limit kelas atau topik kelas yaitu dengan nilai terkecil atau terbesar pada setiap kelas. Jadi dapat dilihat nilai limit bawah dan atas dalam data ini. Nah, data pada tabel di samping, limit kelas bawah dan atasnya diberi warna yang berbeda. Cara menentukan batas kelas. Nilai yang besarnya 1 desimal lebih sedikit dari data aslinya. Misalnya, menentukan batas kelas bawah. 23 dikurang 0,5 sama dengan 22,5. Menentukan batas kelas atas. 27 ditambah 0,5 sama dengan 27,5. Pada data pertama, 23 sampai 27 memiliki frekuensi 1, limit kelas bawah 23, dan limit kelas atas 27. Batas kelas bawah 22,5 dan batas kelas atas 27,5. Data kedua, 28 sampai 32. Frekuensi 1, limit kelas bawah 28 dan limit kelas atas 32. Batas kelas bawah 27,5 dan batas kelas atas 32,5. Data ketiga, 33 sampai 37. Frekuensi 17, limit kelas bawah 33 dan limit kelas atas 37. Batas kelas bawah 32,5, batas kelas atas 37, begitupun seterusnya. Nilai tengah. Cara menentukan nilai tengah. Nilai tengah antara batas bawah kelas dengan batas atas kelas. Rumusnya, batas bawah kelas ditambah batas atas kelas dibagi 2 sama dengan 22,5 ditambah 27,5 dibagi 2 sama dengan 50 dibagi 2 sama dengan 25. Jadi nilai tengahnya 25. Baik, saya Taufik Muhammad Akbar akan menjelaskan tentang menentukan rata-rata hitung, mean, median, dan modus. Rata-rata hitung, rumus mean.
X sama dengan sigma Fx per sigma F sama dengan dari data 2604 per 59 sama dengan 44,135. Jadi rata-rata hitungnya adalah 44,135. Selanjutnya median. Letak median ada pada data ke-30 yaitu interval 38 sampai 42 sehingga LO sama dengan 37,5, F sama dengan 1 tambah 1 tambah 17 sama dengan 19, F sama dengan 12 sehingga median sama dengan LO N per 2 kurang F per F kali C sama dengan 37,5 ditambah 59 per 2 kurang 19 per 12 dikali 5 sama dengan 37,5 ditambah 29,5 dikurang 19 per 12 dikali 5 sama dengan 37,5 ditambah 10,5 per 12 dikali 5 sama dengan 37,5 ditambah 0,87 kali 5 sama dengan 41,85. Selanjutnya yaitu modus. Letak modus di data yang sering muncul yaitu di kelas interval 33 sampai 37 sehingga D1 sama dengan 17 dikurang 11 sama dengan 17 dikurang 1 sama dengan 16. D2 sama dengan 17 dikurang 12 sama dengan 5. Sehingga MO sama dengan LO ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali C 32,5 ditambah 16 per 16 tambah 5 dikali 5 32,5 sama dengan 16 per 12 dikali 5 sama dengan 32,5 ditambah 3,80 yaitu 36,5. Tentukan Q1 dan Q3 dan D8 dan P65. Kita masuk ke pembahasannya kuartil. Data dan frekuensi. Data 23 sampai 27 frekuensi 1, 28 sampai 32 frekuensi 1, 33 sampai 37 frekuensi 17, 38 sampai 42 frekuensi 12, 43 sampai 47 frekuensi 4, 48 sampai 52 frekuensi 10 dan seterusnya dengan total frekuensi ada 59. Sekarang kita menentukan Q1-nya. Q1 sama dengan 1N per 4 sama dengan 159 per 4 hasil 14,25. Letak Q1 di kelas interval 33 sampai 37. Kita masuk pembahasan selanjutnya. Teman-teman juga sudah melihat tabel di atas. Q1 sama dengan 32 per 5 ditambah dalam kurung 1 kali 59 per 4 dikurang 12 dalam kurung 5 per 17. Selanjutnya 32 per 5 ditambah 14,25 dikurangi 2 per 17 dalam luar kurung 5. Selanjutnya 32 per 5 ditambah 12,75 per 17 luar kurung 5 dengan hasil 32 per 5 ditambah 0,75. Selanjutnya hasilnya 32,5 ditambah 3,5 dengan hasil 36. Selanjutnya menentukan Q3. Q3 sama dengan 3N per 4 sama dengan 359 per 4 dengan hasil 44,25. Letak UN di kelas interval 48 sampai 52. Selanjutnya kita masuk pembahasan Q3 sama dengan 47,5 ditambah dalam kurung 5 dikali 5 3 dikali 53 per 4 dikurangi 35 dalam kurung 5 per 10 dengan hasil 47,5 ditambah 44,25 dikurangi 35 per 10 keluar kurung 5 dengan hasil 47 dikurang 47,5 ditambah 9,25 per 10 di luar kurung 5 dengan hasil 47,5 ditambah 0,925 per 5 dengan hasil 47,5 ditambah 4,62 dengan hasil 52,5
Nah, selanjutnya yaitu desil dengan hasil 53,73. Pada slide selanjutnya yaitu persentil dengan hasil 49,175. Pada slide selanjutnya yaitu 05, menentukan simpangan baku dan variansinya. Yang pertama yaitu simpangan baku. Pada simpangan baku, kelompok 2 memperoleh hasil dengan S sama dengan akar dari 83,69 yaitu 9,148. Selanjutnya yaitu variansi dengan kelompok 2 memperoleh S sama dengan akar dari 65 kali 125 yaitu 255,19. Baiklah, sekian presentasi materi dari kelompok 2. Sekali lagi kami dari kelompok 2 benar-benar meminta maaf kepada Ibu Dwi atas keterlambatan video presentasi kami, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan juga Ibu Dwi. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Salam sejahtera dan terima kasih.